Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang break even point atau titik impas. Apa sih itu break even point atau BEP? Nah, break even point atau titik impas adalah keadaan di mana perusahaan atau usaha berada di titik tidak mengalami kerugian ataupun tidak mengalami keuntungan. Sehingga ketika penjualan kalian telah melewati titik BEP ini, berarti kalian akan memulai memperoleh keuntungan. Oke. Nah, apa sih sasaran analisis BEP? Yaitu untuk mengetahui tingkat volume titik impas, baik itu titik impas unit, harga produksi ataupun titik impas rupiah. Oke. Dengan kata lain, break even point ini adalah balik modal. Jadi ketika usaha kalian sudah balik modal, berarti kalian sudah melewati titik impas atau break even point ini. Oke, komponen BEP itu ada 3. Yang pertama fixed cost atau biaya tetap, yang kedua variable cost atau biaya variabel, dan yang ketiga yaitu selling price, harga jual per unit. Oke. Apa perbedaan fixed cost dengan variable cost? Jadi fixed cost itu adalah biaya yang tidak berubah apabila jumlah produksi atau jumlah penjualan meningkat atau menurun. Jadi tidak dipengaruhi oleh banyaknya produksi atau banyaknya barang yang dijual. Begitupun apabila tidak ada barang yang dijual, tidak sama sekali terpengaruh. Oke. Nah, berbeda dengan variable cost. Apabila jumlah produksi meningkat, maka biaya variabel otomatis akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila tidak ada produksi sama sekali, berarti biaya variabel itu 0 rupiah. Nah, untuk biaya fixed cost tidak dipengaruhi oleh itu sama sekali. Misalnya seperti ini, kita sewa nih ya, sewa gedung. Sedangkan pada bulan pertama ini kita tidak mengadakan produksi. Berarti untuk sewa gedung, untuk uang yang telah dikeluarkan untuk sewa gedung ini ya udah keluar aja walaupun tidak ada produksi. Nah, sedangkan untuk biaya variabel itu tidak seperti itu ya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam biaya fixed cost atau biaya tetap, yaitu adalah 1. Pembayaran sewa properti, baik gedung, alat. Yang kedua, gaji. Yang ketiga, asuransi, pajak properti, biaya penyusutan, biaya pelatihan karyawan, dan biaya iklan. Itu semua masuk ke dalam biaya tetap dan tidak dipengaruhi oleh jumlah barang yang kita produksi atau yang kita jual. Oke, yang kedua adalah biaya variabel. Apa saja yang termasuk ke dalam biaya variabel cost? Yaitu 1. Biaya bahan baku. Kedua, biaya kemasan, biaya listrik, transportasi, tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung di sini berbeda dengan gaji. Jadi kalau yang di fixed cost itu gaji karyawan yang tidak terjun langsung bersinggungan dengan produksi. Nah, kalau misalnya di variable cost di sini yaitu biaya tenaga kerja langsung yang mengurus langsung, bersinggungan langsung dengan produksi barang. Oke. Selanjutnya biaya administrasi dan begitupun biaya kuota yang kita keluarkan setiap bulannya. Yang ketiga yaitu selling price atau harga jual per unit setelah barang diproduksi. Nah, kita akan belajar membedakan biaya variabel dan biaya tetap. Di sini ada soal cerita, kita baca bersama-sama. Sebuah rumah produksi membutuhkan biaya sebesar 24 juta rupiah untuk memproduksi mie ramen. Biaya tersebut dikeluarkan untuk membeli bahan baku sebesar 7 juta rupiah. Bahan baku yang sudah dibeli disimpan di rumah produksi yang telah disewa untuk satu bulan sebesar 2 juta rupiah. Setelah bahan baku ada, produksi mie pun
dimulai dengan dikerjakan oleh tenaga kerja langsung sebanyak 5 orang. Dalam sebulan, mie yang dihasilkan sebanyak 1.600 kg. Biaya kemasan yang dibutuhkan sebesar 1 juta rupiah. Masing-masing tenaga kerja langsung digaji sebesar 1.500.000 per bulan dan 2 orang tim pemasaran masing-masing digaji sebesar 3 juta per bulan. Selama 1 bulan, biaya listrik yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp200.000, biaya administrasi dan kuota sebesar Rp300.000, dan harga jual mie ramen tersebut adalah Rp20.000 per kilogramnya. Oke, nah kita akan pisah-pisahkan biaya yang tersaji dalam cerita ini ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Oke, biaya tetap ini sering disebut dengan fixed cost dan diistilahkan dengan FC ya, dan variable cost itu adalah VC. Oke. Nah, kita baca bareng-bareng lagi ya. Sebuah rumah produksi membutuhkan biaya sebesar 24 juta. Nah, 24 juta ini tidak masuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Karena 24 juta ini adalah total dari seluruh biaya yang terincikan ini. Oke. Biaya tersebut dikeluarkan untuk membeli bahan baku sebesar 7 juta rupiah. Nah, bahan baku berarti biaya bahan baku masuknya kemana nih? Oke, betul ya. Biaya bahan baku itu masuk ke biaya variabel. Bahan baku yang sudah dibeli disimpan di rumah produksi yang telah disewa untuk 1 bulan sebesar 2 juta rupiah. Oke, berarti sewa rumah produksi selama 1 bulan itu masuk ke biaya tetap. Betul. Setelah bahan baku ada, produksi mie pun dimulai dengan dikerjakan oleh tenaga kerja langsung sebanyak 5 orang. Ingat, 5 orang. Dalam sebulan, mie yang dihasilkan sebanyak 1.600. Biaya kemasan, biaya kemasan yang dibutuhkan sebesar 1 juta rupiah. Masuk ke betul, masuknya ke biaya variabel ya. Masing-masing tenaga kerja langsung digaji 1.500.000. Tadi tenaga kerja langsungnya ada 5 orang, berarti 1.500.000 dikali 5 adalah 7.500.000 masuk ke biaya tetap atau biaya variabel? Oke, betul. Biaya variabel. Dan 2 orang tim pemasaran masing-masing digaji sebesar 3 juta rupiah per bulan. Oke, masuk ke mana nih? Biaya tetap atau biaya variabel? Oke, betul, masuk ke biaya tetap. Selama 1 bulan, biaya listrik yang harus dibayar adalah Rp200.000, masuk ke biaya variabel. Biaya administrasi dan kuota masuk ke betul, variabel. Oke, udah selesai. Karena harga jual itu tidak masuk ke biaya tetap ataupun biaya variabel. Oke, kita totalkan, berarti total variable cost atau VC ini adalah 16 juta rupiah dan total fixed cost ini adalah 8 juta rupiah. Oke, lanjut. Ini adalah rumus BEP. Jangan pusing terlebih dahulu, kita bahas satu-satu ya. Jadi setelah kita aplikasikan ke dalam soal, rumus-rumus ini tidak sama sekali membingungkan. Oke. Rumus BEP unit adalah fixed cost dibagi price, P-nya price, dikurangi variable cost per unit. Oke, kemudian rumus BEP rupiah, fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per total revenue. Total revenue itu adalah total pendapatan. Nah, rumus dari total pendapatan ini adalah harga atau price dikali jumlah barang yang dihasilkan, yaitu atau quantity ya. Oke, lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu BEP produksi. TC dibagi P. TC itu adalah total cost dan rumusnya adalah total fixed cost ditambah
total variable cost. Itu adalah total cost atau modal, bisa dikatakan sebagai modal. Oke. Selanjutnya, rumus selanjutnya adalah BEP harga, total cost dibagi quantity atau jumlah produksi. Dan yang terakhir adalah rumus profit atau keuntungan, yaitu total revenue, pendapatan dikurangi total cost. Oke, kita aplikasikan. Nah, sudah ibu sudah ibu buat lebih simpel dari soal cerita yang tadi. Diketahui total cost-nya itu adalah 24 juta rupiah dan total variable cost-nya itu adalah 16 juta rupiah. Kemudian fixed cost-nya itu 8 juta rupiah, jumlah barang yang diproduksinya 1.600 dan harganya itu adalah 20.000 rupiah. Oke, ditanyakan BEP unit, rupiah, produksi, harga, dan profit. Mohon maaf. Oke, kita lanjut. BEP unit itu rumusnya fixed cost dibagi price dikurangi variable cost per unit. Oke, masukkan nilai angkanya. 8 juta dibagi price-nya itu 20.000 rupiah. Nah, kita belum tahu variable cost per unitnya berapa. Oke, kita hitung terlebih dahulu. Rumusnya adalah total fixed cost dibagi total variable cost dibagi jumlah barang yang dihasilkan. Kita masukkan angkanya 16 juta rupiah dibagi 1.600 dan hasilnya adalah 10.000. 10.000 ini adalah biaya variabel per unit. Oke, kita masukkan yang 10.000-nya, 8 juta dibagi 20.000 dikurangi 10.000. Oke, jadi 8 juta dibagi 10.000 sama dengan 800. Oke, jadi minimal mie yang harus diproduksi adalah 800 kg untuk menutupi biaya variabel agar tetap bisa memproduksi. Oke, lanjut. BEP rupiah. BEP rupiah ini adalah rumusnya fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per total revenue. Kita masukkan angkanya. Nah, 8 juta rupiah dibagi 1 dikurangi 16 juta rupiah per 30 juta rupiah. Total revenue ini didapatkan dari price dikalikan dengan total jumlah barang yang diproduksi. 32 juta rupiah. Oke, selanjutnya 8 juta dibagi 1 dikurangi 0,5 karena 16 juta dibagi 32 itu adalah 0,5. Selanjutnya 8 juta dibagi 0,5 sama dengan 16 juta rupiah. Jadi uang yang harus didapatkan minimal itu adalah 16 juta rupiah agar produksi selanjutnya masih bisa tetap berjalan. Nah, BEP produksi rumusnya adalah total cost dibagi price 24 juta rupiah dibagi 20.000 rupiah dan hasilnya adalah 1.200. Oke, jadi mie itu harus terjual sebanyak 1.200 kg, maka seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan tersebut atau tahun tersebut akan otomatis tertutupi semuanya. Apabila angka ini 1.200 ini terjual, maka sudah modal kembali lagi secara keseluruhan, ya. Dan sisanya sebanyak 400 kg ini akan menjadi keuntungan yang didapatkan. Oke, jadi untuk ini adalah pegangan untuk tim pemasaran harus menjual sebanyak yang telah ditentukan dari BEP produksi karena ini adalah acuan kita seluruh modalnya kembali lagi. Oke. BEP harga. Rumusnya total cost dibagi jumlah produksi. Masukkan angkanya 24 juta rupiah dibagi 1.600. Oke, dan hasilnya adalah
Rp15.000. Jadi minimal harga itu tidak boleh kurang dari yang telah ditentukan oleh BEP harga. Apabila kalian memasang harga di bawah BEP harga ini, sudah dipastikan kalian akan mengalami kerugian. Jadi ini pegangan untuk memasang harga jual. Lanjut, profit terakhir. Rumusnya adalah total revenue dikurangi total cost. Oke, tadi total revenue-nya padahal udah kita tahu ya, dari 32 juta. Oke. 32 juta dikurangi Rp24.000. 32 juta dikurangi Rp24.000.000 dan hasilnya adalah 8 juta. Dan hasilnya 8 juta. Ini adalah keuntungan bersih. Gaji karyawan sudah bisa dibayarkan. Kemudian bahan baku untuk produksi selanjutnya pun sudah bisa kita beli kembali. Jadi 8 juta ini adalah total pendapatan bersih, total keuntungan bersih yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita. Oke, lanjut. Nah, ini adalah manfaat BEP. Yang pertama itu adalah sebagai profit planning, untuk landasan perencanaan operasional kita mencapai laba yang kita inginkan. Yang kedua adalah memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Ya, jadi dengan hitungan-hitungan tadi kita punya acuan, minimal barang yang harus kita jual itu untuk tidak mengalami kerugian berarti harus sekian, dan apabila kita ingin mendapatkan keuntungan berarti harus melebihi jumlah yang telah ditentukan. Oke. Yang ketiga adalah mengevaluasi laba secara keseluruhan. Ya, dengan adanya hitungan BEP ini maka kita bisa mengevaluasi apakah produksi selanjutnya kita akan tambah atau justru sebaliknya akan kita kurangi. Yang terakhir yaitu mendapatkan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan. Apakah usaha ini akan tetap berjalan atau akan diakhiri, bisa dilihat dari analisis BEP atau justru akan ditambahkan produksinya. Nah, BEP ini bisa memberikan informasi kepada kita untuk membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah syarat BEP dapat dilakukan apabila 1. Seluruh biaya dapat digolongkan ke dalam biaya tetap atau biaya variabel. Jangan sampai ada satu atau beberapa biaya yang bingung kemudian tidak kalian hitung, ya, tidak kalian masukkan ke biaya tetap ataupun biaya variabel. Jangan sampai terjadi seperti itu karena akan merugikan kalian sendiri. Yang kedua, seluruh hasil produksi akan dijual dan harus dijual. Apabila jumlah minimal yang sudah kalian tentukan kemudian tidak kalian jual, maka otomatis akan mengalami kerugian karena jumlah minimal itu adalah patokan untuk modal kembali lagi. Yang ketiga, biaya variabel per unit tetap selama periode dianalisis, begitupun harga jual, ya. Jadi jangan sampai di tengah-tengah itu ada perubahan, itu akan membingungkan, ya. Selanjutnya, perusahaan memproduksi satu macam produk. Terus kalau misalnya dua macam, bagaimana? Nah, kalau misalnya dua macam atau lebih produk yang diproduksinya, syaratnya itu adalah harus konstan penjualannya, sama. Nah, apabila nggak sama ya udah dihitungnya lebih baik masing-masing aja per unit produknya. Oke. Dan yang terakhir yaitu biaya tetap secara keseluruhan tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi. Nah, ini adalah syarat BEP bisa dilaksanakan. Oke, thank you, terima kasih telah mendengarkan materi hari ini, dan Ibu harapkan kalian mencatat dan catatannya dikumpulkan di Classroom. Oke, terima kasih. Maaf, materi hari ini sedikit memusingkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.